Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas perbuatan-Mu di hidup kami. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya,
memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku memujimu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan taburan firman-Mu ya Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom teman-teman Youth New One Generation. Kembali lagi kita beribadah secara online. Ya, kita sebagai gereja Tuhan akan bersama-sama mendukung program pemerintah untuk segera memutus rantai penyebaran virus corona sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa dalam keadaan sehat, kita semua bisa beraktivitas secara normal kembali. Nah, hari ini teman-teman ada satu hal, kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Ya, kita akan belajar tentang cara menghargai kehidupan. Ya, beberapa waktu ini banyak sekali beredar ya di status WhatsApp saya pribadi, bahkan rest in peace, telah berpulang ke rumah Bapa. Kemudian di status di Facebook, berita-berita di Facebook dan sosial media yang lain juga sama. Banyak yang memberitakan tentang kabar kematian. Nah, teman-teman, seringkali kita baru bisa menghargai kehidupan saat kita berada di ujung kehidupan. Artinya saat kita sedang berada di akhir kehidupan kita, baru kita belajar menghargai kehidupan. Misal, ada orang yang sudah divonis kanker stadium 4. Kemudian karena dia sudah tahu dia akan mati, dia akan berusaha bagaimana caranya dia menghargai hidup. Dia merubah kebiasaan hidup, dia memiliki pola hidup yang baik, memperbaiki semuanya. Bahkan dia mungkin dia memiliki hubungan yang kurang baik dan orang-orang di sekelilingnya, dia membereskan semuanya. Ya, supaya meninggalkan kesan yang baik dalam kehidupan. Nah, apakah kita harus mengalami hal yang seperti itu baru kita ngerti bahwa kita harus menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan? Bahkan hari-hari ini banyak orang yang sudah terkena COVID, dia harus mencari yang namanya oksigen. Padahal kita bisa menghirup oksigen sebebas-bebasnya, ya. Tapi karena ada satu penyakit, akhirnya butuh pernapasan buatan, ya. Butuh oksigen. Mencari oksigen di mana-mana susah, cari-cari susah, mau yang besar mau yang kecil susah. Saat itulah kita baru menyadari betapa berharganya kehidupan.
betapa berharganya nafas yang setiap hari Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar ya, 3 cara kita menghargai kehidupan. Ya, semua siapkan Alkitabnya masing-masing dimanapun kalian berada ya. Cara menghargai kehidupan yang pertama adalah memiliki gaya hidup bersyukur. Stop complain, stop bersungut-sungut ya. Stop memperkatakan hal-hal yang tidak baik, tapi mulailah kita memperkatakan perkataan berkat. Mulailah kita memperkatakan ucapan syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik hal yang buruk maupun hal yang baik, kita tetap ucapkan syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ya, seburuk apapun keadaan kita, bersyukurlah, karena pasti ada maksud Tuhan yang disampaikan Tuhan secara pribadi lewat untuk kehidupan kita. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini kehendak Tuhan buat kita semua ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan ya. Dalam segala hal, mau keadaan apapun, kita harus mengucap syukur. Sulit nggak? Pertama sulit ya, tapi kalau kita mau belajar menjadikan itu sebagai gaya hidup, sebagai kebiasaan kita, maka itu akan terasa lebih mudah dilakukan. Dan ada Roh Kudus yang membantu kita dan menolong kita untuk kita bisa bersyukur senantiasa. Ya, yang kedua, bagaimana cara kita menghargai hidup? Yang kedua adalah berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan tidak hanya kita ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu kita mengikuti ibadah Yud, tidak. Tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam segala hal yang kita lakukan, kita itu sedang berbakti kepada Tuhan. Kalau kita menyadari kita sedang berbakti kepada Tuhan, kita tidak akan mudah untuk misal mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Kalau kita menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu kita berbakti kepada Tuhan, kita tidak akan mudah untuk berbuat dosa. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah apapun itu untuk Tuhan. Ya, sekolah kita, pekerjaan kita, pelayanan, ataupun dalam kita bergaul, perbuatlah itu kita seperti untuk Tuhan. Maka kita bisa memperlakukan orang lain pun dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghargai hidup. Yang ketiga adalah mengasihi sesama. Penting sekali nih teman-teman, apalagi dalam kondisi masa COVID seperti ini. Banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan dukungan, banyak yang membutuhkan doa, dukungan moral, dukungan doa, dukungan jasmani, dan semuanya banyak yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebisa mungkin saat kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup, mari kita membuat hidup kita berarti buat orang lain. Ya, kita bisa mulai dengan misalnya teman-teman kita atau saudara kita yang sedang sakit, kita bisa berikan dukungan doa. Kita bisa video call ya. Banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita bisa video call, kita bisa mungkin dengan voice note ya, untuk menguatkan teman-teman kita yang sedang dalam masa berjuang melawan virus COVID-19 ini. Ya, atau juga kita bisa berikan apa? Kita bisa berikan dukungan secara moral, semangat ya. Setiap pagi kita bisa semangati teman kita, saudara kita untuk mereka bisa terus berjuang. Mereka tidak lemah menghadapi virus COVID ini ya. Juga kita bisa berikan dukungan, misalnya kirimkan makanan ya, kirimkan obat-obatan buat mereka semua, sehingga mereka tidak merasa sendiri.
karena masih ada teman-teman di sekelilingnya atau saudara-saudara di sekelilingnya yang mengasihi mereka, dan itu sangat mendukung kesembuhan mereka. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, ini kehendak Tuhan juga buat kita lakukan, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, jadi itu ya teman-teman, 3 hal yang kita bisa lakukan untuk menghargai hidup kita. Yang pertama adalah kita dengan bersyukur, yang kedua adalah kita dengan berbakti kepada Tuhan, yang ketiga kita adalah dengan mengasihi sesama kita. Nah, jadi pergunakan waktu yang ada hari-hari ini untuk kita bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Hari Tuhan semakin dekat, jangan sampai iman kita kendor, tapi iman kita harus semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga saatnya Tuhan datang kedua kalinya nanti, Tuhan temukan anak-anaknya berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita semua. Ya, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Semua bisa tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari bahwa hidup yang kami boleh alami saat ini semua karena perkenanan-Mu Tuhan, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami lebih lagi menghargai hidup kami, untuk kami tidak main-main dengan hidup kami Tuhan, karena hidup kami berasal dari Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, kami ciptaan-Mu, dan kami mau tunduk kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus mampukan kami, mengajarkan kami segala hal, untuk kami lebih lagi mempergunakan segala hal dalam kehidupan kami untuk berguna bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, juga teman-teman kami Tuhan, atau saudara kami yang mungkin saat ini sedang berada dalam kelemahan, harus menghadapi perjuangan melawan COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pulihkan, dan lewat COVID-19 ini kiranya mengajar kepada kami semua berbagai banyak hal, membuat kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kasih Tuhan juga menyertai kami, berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan pun menyertai kami senantiasa, dan hidup kami jadi berkat buat banyak orang, dan mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.